Kegawat daruratan adalah situasi atau keadaan yang tidak terduga yang bisa menyebabkan atau mengancam nyawa seseorang maupun sekelompok orang yang membutuhkan pertolongan dari tim medis. Sedangkan kegawat daruratan kelautan adalah situasi atau keadaan yang terjadi di laut yang sangat mengancam keadaan seseorang atau sekelompok orang yang sangat memerlukan pertolongan pertama. Kemudian tenggelam. Tenggelam ini adalah cedera oleh karena redaman yang menyebabkan kematian dalam waktu kurang lebih 24 jam. Saat akan menolong orang tenggelam, Anda harus memperhatikan keselamatan diri terlebih dahulu dan tidak bertindak gegabah jika tidak bisa berenang. Ciri-ciri orang yang terancam tenggelam adalah posisi kepala di atas permukaan air dan tangan menggapai-gapai. Badan setengah membungkuk seperti sedang menaiki tangga, kaki bergerak-gerak dan kepala mendongak ke atas. Kepala timbul tenggelam dan berusaha untuk tidak tenggelam. Sama sekali tidak mengangkat tangan, kaki tidak bergerak, dan kepala cenderung berada di bawah permukaan air. Nah, para korban dengan kasus tenggelam ini, pertolongan pertama merupakan hal yang wajib dilakukan karena pada korban dengan tenggelam, mereka akan kehilangan pola nafas yang adekuat karena hanya dengan dalam hitungan jam, korban akan mengalami hipoksia. Jadi singkatnya saja bahwa jika tidak melakukan penanganan secara cepat, otomatis akan memakan jiwa dan akan menimbulkan kematian. Apabila posisi korban dekat dari tepian, ulurkan tangan untuk menjangkau korban. Namun, jika posisi korban jauh dari tepian, jangkaulah menggunakan benda-benda ringan, namun kuat. Gunakan cabang atau ranting kayu, bambu, atau galah. Setelah dapat menjangkau, tarik korban ke tepian dengan lembut dan tenang. Jangan menghentak, karena akan mengejutkan korban, sehingga pegangan bisa terlepas. Anda juga dapat melemparkan benda-benda mengapung ke arah korban. Benda-benda tersebut antara lain styrofoam, botol plastik, ban dalam mobil, serta papan kayu. Jangan sampai melempar benda-benda tersebut hingga mengenai korban karena dapat mengakibatkan korban cedera. Lemparlah kurang dari 1 meter dari posisi korban. Apabila tidak dapat menjangkau korban dari tepian dan tidak dapat melempar benda-benda mengapung, Anda dapat mendekati korban dengan benda atau alat yang dapat mengapung seperti perahu, kano, papan selancar, batang pohon pisang, atau batang bambu. Kemudian bagaimana pertolongan ketika korban berada di dalam air? Yang pertama, penolong mengaktifkan sistem bantuan medis darurat. Dan yang kedua, penolong menilai respon dan pernapasan korban. Nah, jika korban sadar, korban harus segera dibawa ke darat, kemudian lakukan bantuan hidup dasar. Kemudian ketika korban tidak sadar, lakukan tindakan resusitasi berupa pemberian napas di dalam air. Ini akan meningkatkan kemungkinan pasien bisa selamat. Namun ingat, ini harus dilakukan oleh seseorang yang sudah profesional. Kemudian embolisasi leher. Jadi embolisasi leher ini hanya diindikasikan kepada korban yang mengalami cedera kepala leher, seperti korban mengalami kecelakaan saat menyelam, kemudian saat melakukan selancar air, dan lain sebagainya. Nah, posisi diupayakan ventrikal. Ini untuk mencegah muntah dan aspirasi air dan isi lambung. Kemudian bagaimana sih pertolongan pertama kepada korban di darat setelah korban dikeluarkan dari air? Jadi yang pertama, penolong harus membuat posisi korban terlentang. Kemudian penolong memeriksa respon dan pernapasan korban. Kemudian penolong memberikan napas bantuan 5 kali.
lalu diikuti dengan kompresi dada selama 30 kali. Selanjutnya lakukan napas buatan selama 2 kali dan kompresi dada selama 30 kali.